serangan perlawanan keamanan di Israel kini justru mulai mengkhawatirkan. Terlebih Hizbullah semakin gencar menyerang posisi Zionis dengan puluhan rudal dalam 24 jam. Dengan adanya situasi tersebut, kini tentara Israel terpaksa mengubah pemukiman menjadi pangkalan militer. Dilansir dari Pars Today pada Selasa 30 April 2024, hal itu diungkapkan oleh Levi, komando tentara rezim Zionis di wilayah utara pendudukan. Menurut Levi, perlawanan Islam di Lebanon semakin beringas menargetkan posisi Zionis. Beberapa waktu lalu, Hizbullah menyasar sasaran militer Zionis di Arab al-Ramsi di utara Palestina yang diduduki. Radio tentara Israel juga mengungkapkan bahwa Hizbullah menembakkan sekira 40 roket ke wilayah Israel. Selain itu, media rezim Zionis juga melaporkan bahwa sirine meraung-raung di Galilea Barat akibat penembakan 15 roket dari Lebanon. Karena serangan bertubi-tubi tersebut, situasi di Israel pun menjadi mencekam. Oleh karena itu, Levi mengatakan bahwa militer Israel terpaksa mengubah semua pemukiman Israel menjadi pangkalan militer. Levi pun mengungkapkan bahwa kondisi ini merupakan pertama kalinya terjadi sejak Israel terbentuk pada tahun 1948. Kekuatan militer Israel diduga mulai melemah setelah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari pasukan perlawanan. Hal itu terlihat dari kemampuan Zionis dalam membalas serangan Hizbullah, di mana puluhan roket Hizbullah hanya dibalas IDF menggunakan 2 rudal anti-tank. Dilansir dari Pars Today, 40 roket Hizbullah menghantam Israel Utara pada Senin 29 April 2024 kemarin. Di waktu yang sama, media rezim Zionis melaporkan sirine meraung-raung di Galilea Barat akibat penembakan 15 roket dari Lebanon. Saluran televisi Al-Mayadin juga mengumumkan bahwa sasaran militer Hizbullah di Arab al-Ramsi terkena tembakan dari arah Lebanon. Selain itu, serangan Hizbullah juga mengenai sejumlah pangkalan militer IDF di pinggiran Galilea Barat. Seusai mendapatkan serangan tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim langsung meluncurkan balasannya ke Hizbullah. Namun puluhan roket Hizbullah tersebut hanya dibalas Zionis menggunakan 2 rudal anti-tank. Bahkan IDF ataupun Hizbullah belum mengungkapkan soal adanya kerusakan ataupun korban jiwa imbas serangan 2 rudal anti-tank tersebut. Israel kembali dipermalukan oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon imbas operasi Banjir Al-Aqsa. Sebab setelah lebih dari 700 hari perang, Israel terlihat mulai kelabakan menghadapi perlawanan Palestina. Di saat yang sama, Hizbullah justru mengaku baru mengerahkan 3% kekuatannya dalam menyerang Zionis. Dilansir dari Al-Mayadin pada Selasa 30 April 2024, hal itu diungkapkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah, Naim Qasem alias Sheikh Qasem. Menurut Sheikh Qasem, Hizbullah hanya menggunakan 3% dari persediaan militernya selama sekitar 7 bulan perang. Meski demikian, serangan Hizbullah itu diklaim membuat Zionis kelabakan, sebab tentaranya mengalami kelelahan hebat serta kerugian besar imbas serangan tersebut. Pernyataan itu disampaikan Sheikh Qasem saat Iron Dome Israel gagal mengadang puluhan roket dari Hizbullah. 40 roket diantaranya mengenai Israel Utara, 15 roket lainnya pun dilaporkan menghantam Galilea Barat. Militer Israel pun dilaporkan terpaksa mengubah pemukiman menjadi pangkalan militer akibat serangan bertubi-tubi tersebut. Brigada Al-Quds kembali merilis video yang menunjukkan sejumlah pasukannya menyerang posisi Zionis pada Selasa 30 April 2024. Dalam video tampak para pejuang Al-Quds itu meluncurkan rudal ke kumpulan tentara Israel yang ditempatkan di benteng kemajuan Netzarim. Terlihat rudal yang berjejer di sebuah lahan itu ditembakkan dan melesat satu persatu. Kepulan asap tebal juga tampak di sejumlah titik seiring dengan peluncuran rudal tersebut. Brigada Al-Quds mengklaim serangan dari pasukannya itu tepat sasaran. Namun Brigada Al-Quds tidak merinci total korban jiwa imbas serangan tersebut.
Keamanan Israel kembali kecolongan pada Selasa 30 April 2024 saat lengah seorang pemuda nekat menyusup dan menikam tentara Israel di kota tua Yerusalem. Akibat penyerangan tersebut, satu tentara mengalami luka. Dilansir dari i24 News, hal itu dikonfirmasi oleh media Zionis. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa keamanan Israel kembali menghadapi serangan teror pada Selasa sore. Sementara menurut layanan darurat, mereka menerima laporan penikaman itu sekira pukul 12.30 waktu setempat. Pasalnya penikaman tersebut dilakukan oleh seorang pemuda di dekat gerbang bunga kota tua Yerusalem. Juru bicara kepolisian Israel pun membenarkan hal itu. Menurutnya, seorang petugas keamanan terluka dalam serangan itu dan dievakuasi ke rumah sakit setempat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Imbas serangan tersebut, pasukan militer tambahan langsung disiagakan di lokasi kejadian. Selain itu, mereka juga menutup total akses ke kompleks Temple Mount. Perang darat di jalur Gaza kembali memakan korban bagi pasukan pertahanan Israel atau IDF. Setidaknya Zionis mengakui bahwa 263 tentaranya kini telah tewas imbas perang darat tersebut. Terbaru pada Senin 29 April 2024 kemarin, Zionis pun kembali mengumumkan kematian 2 tentaranya. Dilansir dari i24 News pada Selasa 30 April 2024, hal itu disampaikan langsung oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurutnya, 263 tentaranya tewas akibat kalah perang dengan pasukan perlawanan. Angka tersebut tercatat sejak perang darat dimulai pada beberapa bulan yang lalu. Hingga saat ini, angka kematian di pihak Zionis pun terus mengalami peningkatan. Terbaru pada Senin kemarin, Zionis juga mengumumkan kematian 2 tentaranya akibat diserang oleh pasukan perlawanan. Di antaranya Sersan Utama Kalkildan Mehrizab yang bertempur di Batalion 223 Brigade Karmeli, serta Sersan Utama Ido Afif yang merupakan pejuang Batalion Pendukung Lapis Baja Batalion Hasnan 9232. Israel dihujani lebih dari 40 roket dan sejumlah rudal anti-tank dari Hizbullah Lebanon sejak Senin 29 April 2024. Imbas serangan tersebut, situasi di Israel semakin mencekam. Sejumlah jalan ditutup dan kebakaran hebat terjadi di berbagai wilayah di negara tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin, situasi tersebut diungkapkan oleh media Israel. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa lebih dari 40 roket dan sejumlah rudal anti-tank dari Hizbullah berhasil menembus sistem pertahanan Israel. Dijelaskan pula bahwa puluhan roket Hizbullah itu menghantam sejumlah wilayah di Israel. Akibat serangan tersebut, kebakaran hebat terjadi di berbagai titik di Israel Utara. Selain itu, 3 rudal anti-tank yang menghantam Metula pun membuat wilayah tersebut nyaris lumpuh. Sebab seusai tersambar rudal Hizbullah, Dewan Tinggi Al-Jalil mengumumkan penutupan jalan dari persimpangan Tel Hai ke Metula. Terkait serangan ini, Hizbullah menegaskan bahwa operasi tersebut mereka lakukan sebagai respons terhadap serangan pendudukan Israel terhadap desa-desa di Lebanon Selatan. Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 30 April 2024. Pasukan dari Lebanon tersebut menembakkan 3 rudal anti-tank hingga membuat wilayah Metula lumpuh total. Pemerintahan wilayah tersebut panik dan menutup semua akses masuk ataupun keluar. Dilansir dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Dewan Regional Galilea Atas. Menurutnya, rudal-rudal berpemandu anti-tank diluncurkan dari Lebanon di daerah Metula. Serangan Hizbullah itu pun diklaim menimbulkan kerugian. Selain itu, pemerintah setempat juga panik seusai 3 rudal Hizbullah mengenai wilayahnya. Oleh karena itu, pihak berwenang menutup akses ke Metula, terutama persimpangan Tel Hai dan Metula. Meski demikian, pemerintah setempat menekankan bahwa serangan Hizbullah tidak menimbulkan cedera ataupun korban jiwa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.